Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allah berfirman dalam surat Al-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Artinya adalah tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maha benar Allah dengan segala firman. Iwan abad yang dirahmati Allah, sudah jelas dalam surat tadi disampaikan bahwasanya kita di dunia ini Allah buat, Allah ciptakan untuk beribadah kepadanya. Jadi kalau ada orang-orang yang sekarang ini melalaikan ibadahnya atau tidak beribadah sama sekali, berarti tidak sesuai dengan apa yang Allah rencanakan, apa yang Allah inginkan. Contoh, kalau kita membuat satu robot misalnya, kita buat robot, lalu kita buat robot itu bisa menembak cairan misalnya, cairan itu bisa diisi dengan mungkin sambal atau lada yang cair atau virus misalnya. Kita buat itu untuk membunuh hama misalnya, robot itu kita buat supaya nanti robot itu bisa membunuh hama yang mengganggu manusia. Setelah jadi robotnya bukan yang membunuh hama tapi menembak kita yang membuatnya, sehingga mata kita kena bubuk lada atau cairan cabai yang pedas dan panas. Lalu apa yang ada di benak kita? Tentunya kita tidak suka dengan robot yang telah kita buat itu. Padahal kita di awal sudah sampaikan kita berencana membuat robot itu untuk membunuh hama. Pasti kita dengan emosi bisa jadi menghancurkan robot tersebut. Kita bejek-bejek, kita injak-injak robotnya karena tidak sesuai dengan rencana kita. Tapi Allah lihat, betapa banyak orang yang maksiat, begitu banyak orang yang tidak beribadah kepadanya, tapi Allah tetap tenang, artinya tetap terus memantau makhluknya yang jauh dari ketakwaan. Itulah Allah, Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, hidup ini sangat sederhana dan sangat mudah, tidak perlu dipersulit. Biasanya yang menyulitkan itu adalah karena kita jauh dari pedoman Al-Quran, jauh dari perintah Allah. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, Islam begitu luar biasa. Islam begitu sempurna. Sampai-sampai sekarang ini kita sedang menuju Garut dengan Pak Didi Darmadi, Allah Akbar. juga dengan kameraman yang mungkin agak sulit karena harus berbalik-balik. Allah juga sudah menentukan kalau kita berpergian itu atau safar, ada ketentuannya. Jadi Islam itu dari bangun tidur hingga tidur lagi ada ketentuannya, ada aturannya. Tapi semua itu untuk kemaslahatan umatnya, untuk keselamatan umatnya dunia dan akhirat. Kalau kita pergi seperti ke Garut sekarang, kita lihat kondisinya. Ada apa di sana? Bagaimana dengan orang-orang yang jauh dari Allah? Bagaimana orang-orang yang menentang Allah? Kita akan lihat akibatnya, pasti akan sengsara. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Karena itu adalah janji Allah. Jadi kalau pergi-pergi pun tidak sembarang pergi, tapi kita harus memperhatikan kondisi atau keadaan atau sejarah di mana kita berpergi. Boleh-boleh saja kita menikmati bepergian tersebut, namun kita selalu ada hikmah yang kita ambil pada saat kita bepergian tersebut. Ikhwan amat yang dirahmati Allah, karena tadi Allah sudah sampaikan bahwa kita ini di dunia untuk beribadah, maka segala sesuatu yang kita lakukan, kita niatkan sebagai ibadah. Bismillah, karena Allah semata, maka semua yang kita lakukan itu adalah ibadah. Termasuk tidur. Tidur itu juga ibadah. Kalau kita awali dengan berdoa, kita dahulukan dengan wudhu. Kita mengambil wudhu sebelum kita tidur.
dan berdoa, kita tidur sesuai dengan apa yang sabda Rasulullah berikan ketentuan tentang rencana tidur tadi. Jadi hidup ini kalau sudah semuanya kita niatkan karena Allah Ta'ala, karena ibadah, tentunya pahala akan terus mengalir di diri kita. Semuanya, termasuk bekerja, bertugas, kita awali dengan bismillah, kita niatkan karena Allah, itu juga mendapatkan pahala yang berlimpah selain daripada rezeki yang kita dapat. Itulah tadi, makanya kalau ada masalah dunia yang memusingkan, itu hanya di dunia, tidak perlu kita berlarut-larut dalam masalah tersebut, sehingga tujuan utama kita adalah akhirat dapat terlaksana. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Yang benar tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya dan saya mohon ampunannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.